Halo para hadirin sekalian, kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema alat bantu pengelolaan lingkungan hidup bernama Raffi. Kami kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Rufianto, dengan NPM 200710787. Kemudian saya Gregorius Ardo dengan NPM 2007 10779. Dan saya Yosef Lintang Dananjaya dengan NPM 2007 10792. Permasalahan yang kita hadapi di negara Indonesia ini adalah budaya membuang sampah sembarangan. Budaya membuang sampah sembarangan ini dapat kita lihat dari perilaku-perilaku masyarakat Indonesia yang membuang sampah di sungai, di pinggir jalan, maupun spot-spot tertentu yang seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan sampah, tetapi dijadikan tempat pembuangan sampah. Sebab dari permasalahan tersebut adalah kurangnya edukasi masyarakat Indonesia mengenai sampah, yang menjadikan masyarakat Indonesia menjadi acuh tak acuh mengenai masalah sampah. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah bencana yang bersumber dari sampah. Dapat kita lihat bencana dari sampah, salah satunya adalah banjir. Banjir diakibatkan karena tersumbatnya saluran-saluran air tertentu oleh penumpukan sampah. Lalu juga ada beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat penumpukan sampah. Lalu yang terakhir juga ada kerusakan ekosistem alam karena sampah. Karena beberapa sampah seperti plastik tidak dapat diuraikan secara cepat. Lalu yang berikutnya, Saudara Danan, silakan. Oke, terima kasih Saudara Bagas. Jadi, setelah kita mengidentifikasi permasalahan yang ada, kami pun ingin membuat aplikasi yang dimana aplikasi tersebut bisa menjadi jawaban maupun solusi dari permasalahan yang ada. Dalam menciptakan suatu aplikasi, pastinya terdapat survei lapangan terlebih dahulu, yang dimana kami ingin membuat aplikasi yang dapat menyaingi, bahkan melebihi persaingan aplikasi yang sudah ada. Dari hasil survei yang kami dapat, terdapat 3 aplikasi dengan konsep yang sejenis. 1, Recycle. Secara garis besar, Recycle merupakan aplikasi yang dimana merupakan alat pembantu untuk menemukan tempat lokasi sampah daur ulang yang ada di sekitar kawasan tempat tinggal, maupun sebagai reminder untuk kapan membuang sampah daur ulang yang diinginkan oleh para user. Kedua, Recycle Coach. Secara garis besar, aplikasi ini sebagai aplikasi dalam mengkategorisasi berbagai jenis sampah, sekaligus sebagai alat edukasi bagi para pengguna dalam mengkategorisasi sampah maupun cara mengolah sampah yang baik dan benar. Terakhir, aplikasi Garbage and Recycling Day. Fungsi utama dari aplikasi ini sebagai reminder untuk menjadwalkan hari pembuangan sampah, dan juga memiliki fitur search yang dimana bisa mengkategorisasikan suatu barang ke dalam jenis tertentu. Next. Dari hasil yang kami telusuri, terdapat beberapa aplikasi yang memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Dari aplikasi kami menambahkan bahwa aplikasi kami memiliki fitur forum, sistem poin, kerjasama pihak ketiga, dan e-money, yang merupakan fitur yang tidak dimiliki oleh ketiga pesaing lainnya. Fitur forum ini nantinya digunakan sebagai tempat forum untuk para user untuk membagi pengalamannya serta membagikan hasil karya mereka. Untuk sistem poin merupakan sistem yang dimana para user mendapatkan privilege tertentu ketika mereka berhasil mengolah sampah mereka dengan baik. Kerjasama pihak ketiga ini merupakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang dimana mereka bergerak pada bersumber dari pengolahan sampah. Next. Brand kami beri nama dengan Raffi. Nama ini kami ambil dari bahasa Inggris, yang dimana brand kami ini menggunakan permainan kata, yang dimana Raf yang berarti sampah dan B yaitu menjadi. Makna ini kami ambil
bahwa sampah yang tidak menarik apapun bisa memiliki nilai dan bisa menjadi barang yang lebih baru. Kedua, warna. Warna yang kami ambil ialah warna hijau dan kuning kecoklatan. Alasannya karena kami memilih warna ini ialah warna ini sesuai dengan konsep warna alam, yang dimana hijau melambangkan warna tumbuhan, serta kuning kecoklatan melambangkan warna mineral seperti tanah, bebatuan, dan sejenisnya. Hal ini kami pikirkan bahwa kami sadar bahwa sebenarnya alam itu tidak bisa hidup tanpa adanya keberadaan manusia. Namun, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya alam. Sehingga kami ingin membuat aplikasi yang dimana kami bisa memberikan sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi alam itu sendiri, tanpa harus lebih merusaknya lebih jauh lagi. Untuk konsep makna logo, kami menggunakan huruf R yang kami rekonstruksi ulang sedemikian rupa agar dapat dikenali mudah oleh banyak orang. Dan logo R ini sendiri tidak bermakna nama rugby saja, tetapi juga memaknai gerakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang merupakan upaya pengolahan sampah secara global. Rencana fungsi aplikasi yang kami buat terdapat 3, yaitu aplikasi ini dapat melakukan pengambilan sampah oleh para petugas dari rugby. Setelah diambil, sampah itu bisa menjadi pilihan apakah benar-benar dibuang ataukah sampah ini masih bisa kita manfaatkan sebagai barang yang didaur ulang agar dapat berfungsi dan bermakna untuk bagi banyak orang. Kedua, pemberi edukasi. Aplikasi ini tidak hanya mengambil sampah, namun juga memberikan edukasi yang dimana para usernya akan semakin mengerti bahwa beberapa sampah juga bisa didaur dan digunakan kembali dengan cara tertentu. Dan terakhir ialah forum. Forum tadi juga sudah saya jelaskan bahwa bisa sebagai tempat untuk para user untuk berbagi pengalamannya dalam mendaur ulang sampah, serta membagikan hasil karya milik mereka mengenai tema gerakan pengolahan sampah. Data yang digunakan dari aplikasi kami ialah Google Map dalam menggunakan pencarian search yang dimana para petugas rugby bisa mengunjungi tempat user di mana user ingin membuang sampah mereka. Kedua, Google Search. Google Search ini kami gunakan sebagai alat untuk mencari sumber edukasi mengenai pengolahan sampah. Kalender dan jam kami sinkronkan secara real time agar para user dan petugas rugby bisa menggunakan pelayanan secara baik. Karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki 3 jenis waktu yang berbeda. Dan terakhir, inputan user. Data dari inputan user bisa berupa nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Saudara Ado. Baik. Terima kasih Saudara Danan atas penjelasannya. Sekarang perkenankan saya untuk menjelaskan secara singkat bagaimana cara jalannya dari program aplikasi rugby kami ini di ponsel para pengguna. Jadi pertama, ini adalah tampilan awal untuk masuk login melalui rugby account. Para pengguna di sini harus menginputkan username dan juga password-nya agar dapat masuk ke dalam aplikasi kami. Selain menggunakan rugby account ini, para pengguna juga dapat menggunakan akun Google-nya maupun akun Facebook-nya. Kemudian kita klik login. Setelah login, kita akan dimasukkan ke dalam tampilan halaman pengenalan utama dari aplikasi kami. Ini adalah penjelasan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Jadi pertama fiturnya adalah fitur order. Seperti yang dijelaskan, rugby kami mengambil konsep seperti Gojek. Jadi nanti ketika para pengguna ingin memesan jasa, tinggal pesan seperti Gojek. Kemudian yang kedua ada fitur edukasi. Aplikasi kami menampilkan beberapa pengetahuan mengenai sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya ada fitur kalender. Dalam fitur kalender ini para pengguna dapat menyinkronkan dengan jadwalnya sendiri. Jadi aplikasi kami dapat memberikan notifikasi ketika jadwal itu akan datang. Kemudian kita masuk ke dalam dashboard utama dari aplikasi kami. Dalam dashboard ini terdapat beberapa fitur.
yaitu di sini ada berita-berita mengenai berita terkini mengenai sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita membukanya? Kita tinggal saja mengklik gambar bagian yang ada di dashboard tersebut, kemudian nanti akan muncul artikel lengkap mengenai berita tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard dan kita buka menu. Dalam menu ini kita menampilkan 7 menu yang dapat digunakan oleh pengguna. Jadi pengguna dapat memanfaatkan menu-menu apa saja yang ada di dalam menu ini. Kemudian kembali lagi, dan kita akan menuju ke menu knowledge. Nah, dalam fitur knowledge ini, kami memberikan sejumlah mini quiz. Nah, ketika kita masuk ke mini quiz, kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai pengetahuan sampah. Kemudian ketika pengguna berhasil menjawab dengan benar, maka nanti pengguna akan mendapatkan poin, yaitu Rafi Point. Nah, fungsi dari Rafi Point ini sebagai diskon ketika pengguna ingin memesan jasa pembuangan sampah. Kemudian kita kembali lagi ke dalam menu dashboard. Kemudian menu kedua adalah menu pemesanan jasa sampah. Kita tinggal mengklik bagian bawahnya knowledge ini, menu. Kemudian di sini akan muncul tampilan peta dari tempat tinggal pengguna dan sekitarnya. Kemudian kita tinggal memilih jenis sampah apa yang ingin kita buang. Sampah biasa ataupun sampah daur ulang. Kita misal klik sampah biasa, kemudian kita pilih jenis sampah apa yang ingin kita buang. Di sini ada sampah dapur, plastik, dan juga rongsokan. Kita pilih saja sampah dapur. Nah, setelah itu, seperti pada tampilan menu Gojek, di sini akan langsung muncul informasi mengenai pengguna dan juga informasi tentang petugas jasa kebersihan yang akan menjemput sampah dari pengguna. Setelah itu kita tinggal pesan saja. Oke. Setelah itu kita langsung kembali ke dalam menu dashboard. Nah, setelah itu dalam menu dashboard kita memiliki 4 sub menu. Yaitu ada menu beranda, profile, forum, dan juga kalender. Untuk menu profile, di sini dapat muncul tampilan-tampilan semua informasi mengenai pengguna. Terdapat nama, username, profile, isi saldo, dan juga Rafi Point. Dalam menu ini, para pengguna dapat mengedit profil mereka dan juga mengatur ingin mereka seperti apa aplikasi mereka berjalan. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan beberapa pengusaha. Di sini ada menu kolaborasi, kita klik. Nah, di sini akan muncul kita berkolaborasi dengan pengusaha apa saja dalam mendaur ulang sampah-sampah dari pengguna. Kemudian pengguna dapat logout melalui menu profile ini. Kemudian kita ke menu kalender. Di dalam menu kalender ini, para pengguna disinkronkan dengan jadwal-jadwal kalender yang ada di smartphone pengguna. Di sini kita bisa mengeset waktu dan juga tanggal yang ingin pengguna gunakan ketika ingin mengikuti suatu acara. Nah, fitur ini juga bisa kita manfaatkan untuk mengingatkan kita mengikuti acara apa saja, misalnya seperti webinar mengenai lingkungan ataupun sejenisnya. Nah, ketika nanti pada hari H sudah datang, fitur ini akan memberikan notifikasi kepada pengguna sebagai pengingat. Kemudian dalam menu forum ini, para pengguna dapat membagikan pengalaman-pengalaman pengguna selama pendaur ulang maupun karya-karya yang mereka kerjakan kepada komunitas Raffi. Sekian dari penggunaan aplikasi Raffi. Ini adalah slogan yang kami buat. Raffi, Pembersihan limbah pasti jadi. Berikut adalah referensi yang kami temukan dari perbandingan aplikasi-aplikasi yang telah ditemukan di Google Play. Lalu sumber-sumbernya. Sekian presentasi dari proyek kami. Atas perhatian saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih.